338. Accuracy? Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Tamilarasan. Film India berbahasa Tamil yang dirilis pada April 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang perwira polisi yang ramah terpaksa menyandra seorang dokter dan beberapa pasien di rumah sakit demi putranya yang sedang kritis. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan sebuah pertandingan olahraga kriket antar departemen polisi, di mana kepolisian Tamil Nadu melawan kepolisian Delhi. Kapten dari tim Tamil Nadu adalah Inspektur Tamilarasan, sementara kapten dari tim Delhi adalah asisten komisaris bernama Rana. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim kepolisian Tamil Nadu, sementara kekalahan tim Delhi membuat Rana sangat kesal. Bahkan setelah pertandingan, Rana memukul salah satu polisi Tamil yang membuat terjadi keributan di luar lapangan. Untungnya Tamilarasan ada di sana dan menghentikan Rana. Dan dari kejadian itu Rana mulai memusuhi Tamil. Tamil memiliki seorang istri bernama Lina dan seorang putra yang ia panggil dengan sebutan Kapten. Di kantor, Tamil memiliki teman baik yaitu Ganesh. Setelah beberapa bulan Rana dipindahkan ke Tamil Nadu dan sekarang Rana menjadi atasan Tamil di kantor. Dan Rana masih memiliki dendam yang sama kepada Tamil. Rana adalah polisi yang cukup kejam, di mana ia memerintahkan bawahannya untuk menembak pimpinan dari mahasiswa yang melakukan demo di depan pabrik kimia yang dianggap berbahaya bagi beberapa desa yang menjadi tempat pembuangan dari limbah pabrik. Rana memerintahkan Tamil untuk menembak, tetapi karena Tamil menolak melakukannya, Rana yang memang membenci Tamil akhirnya mensuspend Tamil. Kemudian Rana pun membawa Ganesh dan memaksa Ganesh untuk melakukan penembakan. Namun Tamil mencoba menghentikan rencana tersebut yang membuat Rana marah. Lalu Rana memerintahkan bawahannya untuk membuat kekacauan dengan pendemo. Kemudian Rana yang kesal menembak salah satu pendemo wanita dari atas gedung. Setelah beberapa hari di masa penangguhannya, Tamil menemani putranya yang mengikuti lomba lari 100 meter. Kapten memenangkan pertandingan tersebut. Akan tetapi setelah menginjak garis finish, Kapten tiba-tiba terjatuh pingsan dan denyut jantungnya melemah. Tamil dan Lina yang panik langsung membawa Kapten ke rumah sakit. Untungnya, setelah dilakukan pertolongan, Kapten pun tersadar dan denyut jantungnya pun kembali normal. Akan tetapi setelah itu, kondisi Kapten semakin memburuk karena jantungnya tidak berfungsi dengan baik. Karena Kapten mengalami masalah jantung yang serius, pimpinan rumah sakit bersama stafnya memanggil Tamil dan istri ke ruang rapat untuk memberitahukan kondisi jantung putra mereka. Pimpinan rumah sakit bernama Dr. Padma, lalu ada general manager rumah sakit bernama Ardanari, dan juga dokter yang merawat Kapten, yaitu Dr. Murgan, salah satu dokter jantung terbaik di India. Lalu mereka pun menjelaskan detail mengenai kondisi Kapten, di mana jantung dari Kapten 3 kali lebih besar dari jantung normal, dan ada cacat tertentu di beberapa bagian jantung. Dr. Padma pun menjelaskan jika jantung Kapten tidak memompa cukup darah, dan karena itu cairan telah mengendap di paru-parunya. Jantung Kapten sekarang sudah tidak berguna, dan mereka harus mengganti jantungnya dengan yang baru atau transplantasi. Dan jika itu tidak dilakukan, kemungkinan putra mereka tidak akan hidup lebih lama lagi.
Mendengar itu benar-benar membuat Tamil dan istrinya sangat terpukul dan sedih. Tamil pun akhirnya memilih untuk melakukan transplantasi. Namun karena biayanya yang mahal, yaitu sekitar 70 lakh rupiah atau sekitar 1,4 miliar rupiah, Dr. Padma pun meminta Tamil memikirkannya kembali. Ditambah, ada prosedur yang tidak mudah untuk mendapatkan donor jantung, di mana mereka baru akan mendaftarkan nama kapten di daftar penerima hanya setelah Tamil membayar uang muka sekitar 20 lakh rupiah atau sekitar 400 juta rupiah. Namun, karena kondisi putranya yang kritis, Tamil pun akhirnya setuju dan akan mengusahakan uangnya. Malamnya, Rana bersama istri dari Menteri Kesehatan yaitu Renuka menemui Ardanari, dan mereka meminta Ardanari mencarikan donor jantung untuk Menteri Kesehatan, dan mereka akan membayar berapapun biayanya. Tetapi hal itu harus dirahasiakan dari umum, dan Ardanari pun setuju. Esoknya Renuka bersama polisi dan beberapa pengawal memindahkan sang menteri ke rumah sakit tempat kapten juga dirawat. Sementara Tamil yang sedang berusaha mendapatkan uang pendaftaran dengan meminjam uang ke rentenir dan juga beberapa kerabat. Bahkan Tamil pun terpaksa menjual perhiasan istrinya demi mendapatkan uang pendaftaran. Tetapi dari semua uang yang dimiliki, baru terkumpul 15 lakh. Tamil pun menemui Ardanari dengan uang 15 lakh tersebut. Lalu ia pun meminta Ardanari untuk mendaftarkan nama putranya dan sisa uangnya akan ia lunasi dalam 2 hari ke depan. Ardanari awalnya menolak, tetapi Ardanari akhirnya menghubungi bawahannya dan meminta mereka untuk mendaftarkan nama putra Tamil di daftar penerima jantung. Dan ia pun meminta Tamil untuk melunasi sisanya esok hari. Tetapi itu ternyata hanya akal-akalan dari Ardanari saja, dan Ardanari belum mendaftarkan nama kapten. Tamil yang percaya lalu kembali untuk mendapatkan sisa uangnya dengan menjual motornya dan juga perabotan di rumah mereka. Hingga akhirnya uang sisa pun terkumpul. Akan tetapi esok harinya, saat Tamil akan pergi ke rumah sakit, istrinya menelpon. Sambil terisak Lena mengatakan jika nama putra mereka tidak ada dalam daftar. Mendengar itu Tamil pun bingung, karena ia sudah membayar setengah dari uang pendaftaran dan akan melunasinya hari ini. Dan mereka mengatakan akan mendaftarkan nama putranya. Namun Lena mengatakan kalau rumah sakit menunggu sampai jam 8 malam kemarin untuk Tamil membayar. Tetapi karena Tamil tidak muncul, mereka pun telah memindahkan nama menteri ke daftar teratas. Dan jika mereka mendapatkan jantungnya hari ini atau besok, mereka akan mendonorkannya pada menteri. Mendengar itu Tamil pun kesal karena merasa dipermainkan. Dalam keadaan marah, Tamil pun pergi ke rumah sakit dan menemui Dr. Morgan. Tamil lalu bertanya pada Dr. Morgan mengapa nama anaknya tidak ada dalam daftar dan malah nama menteri yang muncul. Mendengar itu, Dr. Morgan pun terkejut. Lalu Dr. Morgan bertanya, apakah Tamil sudah melunasi uang mukanya? Namun karena Tamil baru membayar setengahnya, dokter pun hanya terdiam. Lalu dokter mengatakan kalau ia akan melakukan cara apapun untuk membantu putra Tamil. Tetapi kalau masalah administrasi, ia tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Dan jika daftarnya sudah dipindahkan ke menteri, maka itu adalah keputusan Dewan Rumah Sakit. Dan dokter tidak bisa melakukan apa-apa. Tamil pun terus memohon pada dokter agar bisa membantunya. Tetapi karena dokter malah menghindarinya, membuat Tamil marah, lalu mendorong Dr. Morgan hingga dokter pun terjatuh. Lalu Tamil mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada dokter di depan para pasien rumah sakit. Tamil pun terpaksa menyandra Dr. Morgan dan juga beberapa pasien di sana, termasuk seorang security. Tetapi Tamil tidak menyakiti mereka. Lalu Tamil menyuruh security tersebut untuk mengunci semua akses masuk ke lantai yang mereka tempati sekarang.
Kemudian Tamil memerintahkan semua orang yang ada di ruangan untuk mengirim pesan kepada seluruh keluarga dan kerabat mereka dengan nada pesan, yaitu saya dalam bahaya dan tolong selamatkan saya. Dan seketika pesan tersebut diteruskan ke setiap ponsel. Setelah itu Tamil menyuruh salah satu dari mereka untuk mengumpulkan semua ponsel di satu tempat. Melihat beberapa pasien di sana membutuhkan perawatan darurat, Dr. Morgan meminta Tamil untuk melepaskan semua pasien dari sana. Tetapi Tamil justru menyuruh Dr. Morgan untuk mengobati mereka karena Dr. Morgan juga adalah seorang dokter. Sementara di ruangan Dr. Padma dan Ardanari sedang membahas masalah transplantasi jantung menteri bersama Rana, di mana Ardanari mengatakan jika satu-satunya alasan mereka menerima menteri karena kesepakatan awal, yaitu Rana dan Renuka akan membantu mereka mendapatkan kontrak dari perusahaan farmasi. Lalu tiba-tiba staf rumah sakit memberitahukan penyanderaan yang dilakukan Tamil. Mereka pun langsung pergi ke ruang kontrol CCTV untuk melihat yang terjadi. Rana pun terkejut ketika melihat Tamil yang melakukan semua ini. Begitu juga dengan Dr. Padma ketika melihat Dr. Morgan menjadi korban penyanderaan. Tidak lama kemudian, polisi dan media tiba di rumah sakit untuk menyiarkan secara langsung penyanderaan tersebut. Dr. Padma lalu mendatangi ruangan Kapten, di mana kondisi jantung Kapten yang terus menurun. Tetapi Dr. Padma memilih untuk tidak masuk dan memberitahukan apa yang terjadi. Sedangkan di luar, atasan Rana datang dan menemui Rana. Rana pun memberitahukan jika yang melakukan penyanderaan adalah Tamil, dan ia melakukannya sendiri. Tetapi mereka belum mengetahui apa yang diinginkan Tamil. Lalu atasan Rana pun meminta petugas rumah sakit untuk menelpon ke ruangan Tamil. Ketika diangkat, atasan Rana atau Sukumaran bertanya, mengapa Tamil melakukan penyanderaan. Namun Tamil mengatakan kalau rumah sakit ini sudah menindasnya, dan ia melakukan ini karena tidak ada lagi jalan keluar. Lalu Tamil mengatakan kalau dia akan menyerahkan diri jika tuntutannya dipenuhi. Kemudian Tamil meminta Sukumaran untuk menemui pimpinan rumah sakit, yaitu Dr. Padma, agar Dr. Padma menjadikan nama putranya di daftar utama penerima jantung. Lalu Tamil pun mematikan telepon. Setelah mendengar tuntutan Tamil, Sukumaran lalu menghubungi Rana dan meminta Rana untuk memindahkan menteri ke rumah sakit lain untuk sementara, karena situasinya sedang tidak kondusif. Sementara Renuka menemui Dr. Padma di kantor, dan ia marah dengan situasi yang terjadi di rumah sakit. Lalu Rana pun datang ke sana dan memberitahukan kalau komisaris bersikeras ingin memindahkan menteri ke rumah sakit lain. Mendengar itu Dr. Padma pun bingung, karena mereka sudah menjadwalkan transplantasi jantung menteri akan dilakukan malam ini. Tetapi Dr. Morgan yang akan melakukan operasi disandra oleh Tamil. Dr. Padma mengatakan jika Rana bisa mengeluarkan Dr. Morgan dari sana, maka masalahnya akan selesai. Mendengar itu, Rana pun membuat rencana yang bertentangan dengan perintah komisaris. Dan Rana akan memastikan kalau operasi akan tetap dilakukan malam ini. Tetapi Padma harus menemui komisaris terlebih dahulu untuk meyakinkan komisaris agar tetap membiarkan menteri di sini. Dr. Padma lalu menemui komisaris, dan komisaris meminta Dr. Padma untuk mendaftarkan nama putra Tamil ke daftar penerima, agar masalah ini segera selesai. Tetapi Dr. Padma mengatakan kalau itu tidak mungkin, karena mereka sudah mendaftarkan nama menteri. Komisaris pun tertawa dan bertanya, bukankah sebenarnya nama anak Tamil yang masuk dalam daftar? Tetapi kalian justru menyalahgunakan dan justru mengutamakan nama menteri. Namun Dr. Padma membela diri dengan mengatakan rumah sakit mana yang tidak ingin mengoperasi menteri. Apalagi Tamil belum melunasi uang muka. Tetapi maksud dari Dr. Padma menemui komisaris
yaitu ingin menghentikan kekacauan ini. Lalu Dokter Padma mengajak komisaris ke ruangan kapten. Melihat kondisi kapten, Dokter Padma sebenarnya sedih karena ia juga memiliki putri yang seumuran kapten. Lalu ia pun memanggil Lina dan mengajaknya berbicara. Mereka lalu memberitahukan apa yang Tamil lakukan di rumah sakit. Mendengar itu Lina merasa bersalah atas apa yang dilakukan Tamil. Karena ia tahu kalau suaminya adalah orang yang sangat baik. Dan tidak mungkin Tamil melakukan itu tanpa alasan. Namun Lina akan tetap mendukung apa yang dilakukan suaminya. Dokter Padma lalu memberitahukan kalau manajemen rumah sakit telah mendaftarkan nama kapten sebagai penerima jantung. Dan total biaya operasi akan ditanggung oleh rumah sakit. Mendengar itu membuat Lina menangis dan sangat berterima kasih pada Dokter Padma. Sementara di ruangan Tamil, ada seorang wanita yang ingin melahirkan. Dan di waktu yang sama komisaris menghubungi Tamil. Dan komisaris mengatakan kalau ia akan mengurus formalitas pendaftaran nama putra Tamil. Tetapi ia meminta Tamil melepaskan 2 orang sandera agar mereka bisa mempercayai Tamil. Tetapi sebelum Tamil memberi keputusan, seorang pemuda yang disandra mencoba menusuk dan menyerang Tamil dengan gunting. Hingga pistol Tamil pun terlepas. Pistol itu pun diambil oleh kekasih dari pria yang menyerang. Akan tetapi, bukannya menembak Tamil, wanita tersebut justru menendang kemaluan kekasihnya sendiri yang selama ini selalu menyiksa dan menghinanya. Hingga akhirnya pistol itu pun diberikan kembali pada Tamil. Melihat seorang wanita yang ingin melahirkan, Tamil yang kasihan akhirnya melepaskan wanita tersebut, termasuk suaminya dan juga seorang wanita yang memiliki bayi. Melihat sisi baik Tamil, Dr. Morgan pun hanya terdiam. Kemudian Tamil kembali menghubungi komisaris dan memberitahukan kalau ia sudah melepaskan 3 orang sandera. Lalu Tamil pun memberikan waktu 1 jam kepada komisaris untuk menyelesaikan semua formalitas. Dan nama putranya harus sudah terdaftar. Karena jika tidak, maka pelurunya yang akan berbicara. Saat ketiga sandera keluar, media pun menghampiri mereka dan bertanya apakah Tamil menyiksa mereka. Tetapi jawaban mereka membuat semua orang terkejut. Karena mereka mengatakan kalau Tamil adalah pria yang sangat baik. Dan mereka justru meminta agar media membantu Tamil menyelamatkan nyawa putranya. Sedangkan di dalam, Dr. Morgan bertanya, sampai kapan Tamil akan menyandra orang-orang di sini? Dan apalagi, walaupun nama putranya sudah terdaftar, tetapi belum diketahui apakah putranya masih hidup sebelum mendapatkan donor. Namun Tamil mengatakan tidak tahu. Yang ia tahu, kalau ia tidak akan membiarkan putranya mati. Sementara di ruangan kapten, seorang perawat memberikan obat kepada kapten tanpa resep dari Dr. Morgan. Dan ternyata itu adalah perintah dari staf rumah sakit, di mana obat yang diberikan adalah obat agar membuat kapten overdosis. Dan itu akan membuat tekanan jantungnya perlahan akan berkurang. Setelah itu Rana bersama Dewan Rumah Sakit termasuk Dr. Padma dan juga Renuka membuat rencana untuk membunuh Tamil dengan cara memancing Tamil berbicara lewat telepon. Kemudian Rana akan masuk lewat saluran angin yang mengarah ke ruangan tersebut dan kemudian menembak Tamil dari sana. Tetapi mereka harus melakukannya tanpa sepengetahuan komisaris. Sementara di luar, Ganesh memberi kesaksian di depan media atas apa yang dilakukan Tamil demi bisa membayar uang muka rumah sakit. Dan kesaksian itu juga dilihat oleh Tamil dan orang-orang yang disandra. Ganesh mengatakan, seperti orang yang diperas, Tamil rela menjual semua barang-barangnya, tetapi rumah sakit justru mempermainkannya. Di depan media, Ganesh justru mendukung apa yang dilakukan Tamil saat ini. Dan itu membuat masyarakat pun mendukung Tamil. Sedangkan di dalam, rencana Rana pun dilakukan, di mana Rana
terlebih dahulu meminta bawahannya untuk memutus semua panggilan darurat apapun ke komisaris. Setelah itu, mereka membiarkan Lina menghubungi Tamil lewat telepon rumah sakit. Akan tetapi ternyata saluran panggilan rumah sakit sudah lebih dulu diretas oleh media, di mana reporternya adalah salah satu teman Tamil. Pembicaraan antara Tamil dan istrinya pun disiarkan secara langsung di TV, yang juga disaksikan dan didengar oleh Dr. Morgan dan orang-orang di ruangan, termasuk komisaris dan juga Dr. Padma yang terlihat tegang. Di mana Lina memberitahukan Tamil kalau nama putra mereka sudah ada di dalam daftar, dan Dr. Padma baru saja menyerahkan daftar resminya. Mendengar itu Tamil pun merasa lega, tetapi terlihat Rana sudah memasuki saluran angin untuk menembak Tamil. Teman Tamil setelah mendapatkan saluran telepon, ia pun berhasil meretas saluran CCTV di ruangan Tamil. Dan rekaman CCTV itu juga disiarkan secara langsung oleh mereka. Lalu saat Tamil berbicara dengan kapten, semua orang di ruangan yang mendengarkan pembicaraan itu pun terlihat sedih. Saat kapten bertanya, apakah ia akan mati? Dan di waktu yang sama Rana tiba di ruangan Tamil, dan Rana pun langsung menembak Tamil yang membuat orang-orang di sana terkejut, termasuk komisaris yang melihat dari rekaman CCTV. Rana lalu turun ke ruangan untuk menangkap Tamil, tetapi Tamil melawan hingga terjadi perkelahian antara mereka. Namun Tamil justru mampu menjatuhkan Rana dan menodongnya dengan pistol. Tetapi Tamil malah memilih untuk tidak menembak Rana. Sementara di luar, komisaris terlihat sangat marah atas tindakan yang dilakukan Rana tanpa seizinnya. Ditambah komisaris mengetahui dari bawahannya kalau Rana memang memiliki dendam pribadi kepada Tamil. Buntut dari penembakan tersebut, mahasiswa dan masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi rumah sakit untuk memprotes apa yang dilakukan polisi dan rumah sakit. Di dalam, Dr. Morgan mengobati luka Rana dan juga Tamil yang terlihat murung dan mengatakan kalau semuanya sudah jelas. Karena di waktu mereka memberitahukan nama putranya terdaftar, di saat itu juga mereka mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tamil pun sadar kalau rumah sakit tidak akan pernah mengoperasi putranya. Lalu ketika Tamil berjalan keluar, Rana pun menodongkan pistol. Tetapi Rana justru meminta maaf dan memberikan pistol tersebut kepada Tamil. Rana sangat menyesali perbuatannya dan Rana mengatakan sebagai seorang ayah, Tamil sudah 100% melakukan hal yang benar. Lalu Rana membiarkan dirinya pura-pura disandra oleh Tamil dan keluar dari pintu rumah sakit. Di mana Tamil malah disambut oleh ribuan warga yang datang dan mendukungnya. Tamil hanya meminta kepada komisaris dan Dr. Padma agar mereka mengirimkan kapten kepadanya bersama dengan dokter bedah dan juga peralatan bedah. Dan setelah itu ia akan menyerahkan diri. Dr. Padma pun setuju dan mereka pun langsung membawa kapten ke ruangan Tamil. Tetapi polisi tidak mengizinkan Lina untuk ikut ke dalam. Saat Dr. Morgan memeriksa grafik dari kapten, ia pun sangat marah karena kondisi kapten yang semakin memburuk. Dr. Morgan lalu memberitahukan Tamil kalau mereka harus segera melakukan transplantasi jika ingin kapten selamat. Tetapi mereka tidak memiliki donor jantung yang cocok dengan kapten. Mendengar itu Tamil merasa sangat sedih, tetapi Tamil tiba-tiba meminta untuk mendonorkan jantung miliknya, yang membuat orang-orang di sana terkejut. Tamil mengatakan kalau ia dan kapten memiliki golongan darah yang sama, yaitu B positif. Namun Dr. Morgan tidak setuju dengan permintaan Tamil, karena konsekuensinya Tamil yang akan mati. Dr. Morgan dan orang-orang di sana mencoba untuk menasehati Tamil, tetapi Tamil tidak peduli.
karena yang terpenting baginya adalah keselamatan putranya. Tamil pun memohon kepada Dr. Morgan agar mau menyelamatkan nyawa putranya. Walaupun dengan berat hati, Dr. Morgan terpaksa mengiyakan permintaan Tamil. Walaupun itu sangat tidak etis, karena dengan menyelamatkan nyawa kapten, Dr. Morgan harus membunuh Tamil. Tamil lalu menandatangani surat perjanjian sebelum melakukan operasi. Kemudian Tamil mengeluarkan pistol yang ternyata selama ini tidak ada peluru di dalamnya. Karena Tamil memang tidak berniat untuk membunuh siapapun. Setelah itu Dr. Morgan menyuntikkan obat tidur kepada Tamil, lalu operasi pun dilakukan. Operasi transplantasi jantung pun berhasil dilakukan, dan detak jantung kapten pun kembali normal. Akan tetapi jantung yang didonorkan bukanlah jantung Tamil. Setelah sadar, Tamil pun merasa bingung dan bertanya pada Dr. Morgan. Tetapi Dr. Morgan merahasiakan itu dari Tamil. Dan ternyata, sebelum melakukan operasi, Dr. Padma menghubungi Dr. Morgan. Dr. Padma mengatakan jika mereka memiliki jantung yang cocok dengan kapten, yaitu milik mahasiswi yang meninggal tertembak polisi saat melakukan demo. Dan mereka memiliki jantungnya, dan ia ingin memberikannya kepada kapten. Karena itulah mereka merahasiakan itu dari Tamil dan siapapun. Sementara menteri, Dr. Padma memutuskan untuk membatalkan kontrak perusahaan farmasi yang membuat Renuka marah dan pergi dari rumah sakit. Dr. Padma melakukan itu karena ia tersadar saat putrinya bertanya apa yang akan ibunya lakukan kalau ia berada di posisi kapten. Semua sandera pun akhirnya dibebaskan, dan Tamil sangat berterima kasih kepada Dr. Morgan. Lalu komisaris datang ke sana untuk membawa Tamil, dan Tamil pun ikut dengan senang hati. Saat bertemu Dr. Padma di luar, Tamil juga berterima kasih kepadanya, dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Tamil Harasan, di mana seorang ayah rela melakukan apapun demi keselamatan nyawa anaknya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.